saya Saka Jimmy Bantoro, koas anak dari RSUD Dr. Adiatma MPH Semarang. Di sini kami akan berbagi sedikit informasi mengenai tuberkulosis. Apa itu TBC? Ya, baik. Yang pertama untuk TBC. TBC itu merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, untuk bakteri itu bisa menyerang di paru-paru, lalu juga bisa menyerang di organ lain seperti pada tulang, pada kelenjar, seperti itu. Bagaimana kondisi tuberkulosis atau TBC di Indonesia? Secara global untuk tuberkulosis itu masuk ke dalam 10 penyakit yang menyebabkan kematian. Lalu untuk di Indonesia sendiri tuberkulosis ini tuh masuk ke dalam 5 penyakit terbesar dari data tahun 2018 hingga tahun 2019 dengan jumlah pasiennya itu sebanyak 400.000 dan dan untuk anaknya itu sebanyak 60.000. Itu masih ada sepertiga yang belum dilaporkan. Kenapa angka kejadian tuberkulosis atau TBC ini masih tinggi? Ya, jadi kenapa kok masih pada anak itu masih tinggi ya? Karena pada anak sendiri itu untuk menentukan atau meriksa dari bakterinya itu masih sulit karena beda dengan dewasa bisa menggunakan pemeriksaan dahak, tapi kalau anak itu belum bisa mengeluarkan dahaknya. Lalu ada untuk tes lain seperti tes mantuk ataupun pemeriksaan ronsen. Nah, itu bisa dilakukan untuk mendeteksi. Akan tetapi di vaskes kita itu untuk daerah-daerah yang terpencil itu masih belum terdapat fasilitas seperti itu. Jadi masih sulit untuk menegakkan diagnosis anak tuberkulosis. Apa sih faktor resiko penularan tuberkulosis atau TBC ini? Baik, untuk faktor risiko dari penularan tuberkulosis ini yang pertama itu usia muda atau anak dari usia 0 sampai 5 tahun itu sangat berisiko untuk mengalami tuberkulosis karena untuk sistem imunnya masih belum terbentuk dengan maksimal. Lalu untuk yang kedua adanya malnutrisi. Malnutrisi itu tuh seperti anak dengan gizi yang kurang atau bahkan gizi yang buruk itu untuk sistem imun kekebalan tubuhnya itu masih rendah atau kurang baik daripada anak dengan nutrisi yang baik. Lalu untuk yang ketiga adalah riwayat kontak dengan misalnya di keluarga ada yang menderita TB atau penyakit TB, maka anak tersebut bisa tertular seperti itu. Pada anak apa sih gejala terkena tuberkulosis? Baik, jadi untuk gejala tuberkulosis pada anak itu kurang spesifik ya. Tapi itu bisa ditandai dengan misalnya ada batuk lebih dari 3 minggu, lalu ada demam lebih dari 2 minggu, lalu ada yang paling sering dikeluhkan pada ibu itu adalah turunnya berat badan pada anak. Nah selain itu juga ada keluhan seperti anak itu kelihatan lemas dan letih seperti itu. Jadi bagaimana sih penularan tuberkulosis pada anak? Baik, jadi untuk bakteri TBC ini itu ditularkan dari orang yang sebelumnya terkena TBC atau yang sedang mengalami TBC itu batuk. Jadi dropletnya itu tuh bisa masuk ke saluran nafas dari anak. Nah, sehingga anak tersebut akan tertular dari bakteri tuberkulosis tersebut. Bagaimana cara mendeteksi tuberkulosis pada anak? Jadi apabila anak mengalami demam 2 minggu, batuk 3 minggu, dan letih, lesu, dan juga penurunan berat badan atau berat badan susah naik, maka anak bisa dibawa ke fasilitas kesehatan. Yang pertama di puskesmas, nanti bisa dilakukan pemeriksaan tes cepat molekuler dan juga tes mantuk. Lalu untuk yang di rumah sakit itu bisa pemeriksaan ronsen. Nah itu dilakukan untuk melakukan penegakan diagnosis pada TBC. Bagaimana cara pengobatan tuberkulosis atau TB paru? Untuk TB paru, untuk pengobatannya itu dibagi menjadi 2 fase. Untuk fase pertama itu fase intensif atau fase yang infeksius. Nah itu tuh dilakukan selama 2 bulan dengan pemberian
3 antibiotik. Itu diminum setiap hari. Dilanjutkan dengan fase lanjutan, yaitu 4 bulan berikutnya itu anak diberikan antibiotik sebanyak 2 jenis dan itu diminum setiap hari. Lalu untuk TB lainnya seperti TB tulang dan TB kelenjar, pengobatannya itu bisa lebih lama. Bagaimana pencegahan tuberkulosis atau TBC? Untuk pencegahan, yang pertama bisa dilakukan imunisasi lengkap, terutama imunisasi BCG pada anak. Yang kedua yaitu dengan memantau tumbuh kembang anak, terutama gizi pada anak. Lalu yang ketiga yaitu menerapkan pola hidup sehat, terutama etika batuk yang benar. Dan yang terakhir, yang keempat adalah apabila ada keluarga yang mengalami TBC atau terdiagnosis TBC, maka sebaiknya kita menghindari kontak langsung dengan pasien tersebut. Cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tumbuh kembang.